تبسم للحياة، تساءل، قل أين الطريق، لا تحزن، تفاءل، هو الله يرضيك. تبسم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang memuliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puja-puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini, di malam Isnin, kembali kita sama-sama dapat hadir duduk di majelis taklim kita ini, dan mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya cintai, saya hormati, sejenak kita pasang telinga kita buka pintu hati kita coba mengkaji tentang masalah taubat. Benarkah sudah taubat kita? Benarkah sudah taubat saudara kita? Benarkah sudah taubat orang lain yang kita anggap sudah bertaubat? Dari kajian ini nanti kita bisa menilai, melihat, oh seseorang ini alhamdulillah sudah benar-benar taubatan nasuha. Oh ternyata orang ini taubatnya masih taubat main-main, masih taubatnya taubat sambal. Nah, dari kajian inilah kita akan coba membahas tentang masalah taubat. Al-Imam Nasr ibn Muhammad ibn Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, innama tu'rafu taubatur rajuli fi arba'ati asya'a. Kata Al-Imam Nasr ibn Muhammad ibn Ibrahim, sesungguhnya taubatnya seseorang itu bisa dilihat dengan 4 perkara. Benar atau tidaknya taubat seseorang, benar atau tidaknya taubat kita ini, kita lihat apakah 4 perkara ini ada apa enggak sama kita. Nah, kalau 4 perkara ini ada sama kita, oh ternyata taubat kita ini adalah taubat yang dibilang taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Ahaduha ayyumsika lisanahu minal fuduli wal ghibati wal kisbi. Ketika seseorang sudah melakukan taubat, ketika diri kita sudah melakukan taubat, maka yang pertama yang hendaknya harus kita lakukan, ayyumsika lisanahu minal fuduli wal ghibati wal kisbi. Hendaknya seseorang yang sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia mampu menjaga, memelihara lisannya minal fuduli, dari ucapan-ucapan yang enggak ada artinya, dari ucapan-ucapan, dari kata-kata ketika berbicara menyinggung perasaan orang lain.
wal ghibah. Ketika orang sudah melakukan taubat, maka hendaknya sejauh mungkin dia harus menjauhkan yang namanya ghibah, membuka, menceritakan kekurangan, kejelekan dan keaiban orang lain. Wal kizbi, ketika orang sudah melakukan taubat, maka hendaknya orang ini harus meninggalkan dusta, harus tidak lagi berbohong. Nah, ketika ada seseorang atau kita sendiri, kita mengaku bahwasanya diri kita ini sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Kita mengaku bahwasanya kita ini sudah benar-benar melaksanakan taubatan nasuha. Sementara tutur kata kita, omongan kita, ucapan kita masih banyak yang tidak manfaat ketimbang omongan yang manfaat. Omongan kita masih suka nyelekit, omongan kita masih suka menyinggung orang lain, omongan kita masih suka menyakitkan hati dan perasaan orang lain yang mendengar. Nah, ketika kita sudah mengaku taubat kepada Allah, tapi lisan kita tidak bisa kita jaga untuk berbicara yang baik. Wal ghibah, kemudian lisan kita masih saja membuka-buka keaiban dan kekurangan orang lain. Wal kizbi, kemudian kita masih saja suka mendustai dan berbohong kepada orang lain. Maka pengakuan kita sudah bertaubat kepada Allah, sementara omongan kita, lisan kita belum bisa kita jaga, maka taubat kita ini masih sangat amat diragukan. Diterimakah taubat kita atau tidak? Yang pertama, ayyum sikalisanahu minal fuduli wal ghibati wal kizbi. Kemudian yang kedua, wasani alla yara li ahadin fi qalbihi hasadan wala adawatan. Ketika seseorang sudah melakukan taubatan nasuha, ketika seseorang sudah melakukan taubat yang sebenar-benarnya taubat, maka hendaknya orang ini tidak ada lagi di hatinya hasad dan wala adawah. Tidak ada lagi di hatinya sifat dengki, sifat iri dan bermusuhan kepada orang lain. Nah, pertanyaannya buat kita, masih punya musuhkah kita dalam kehidupan sehari-hari? Masih ada rasa dengkikah kita? Masih ada rasa irikah di hati kita tentang keberhasilan orang lain? Ketika di hati kita masih ada sifat dengki, sifat iri, sifat hasud, kemudian kita masih suka bermusuhan dengan orang lain, maka pengakuan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kategori taubatan nasuha, taubat itu belum, hati belum bersih. Hati kita masih dengki, masih iri dengan orang lain. Terkadang kita masih punya musuh di sana sini. Dalam artian kata kita masih suka dengan ketidaksukaan kita kepada orang lain. Nah, kalau hati kita ini masih ada sifat dengki, hati kita ini masih ada sifat permusuhan kepada orang lain, sementara kita sudah mengaku kepada Allah, sudah taubatan nasuha, maka taubat yang kita lakukan adalah bukan taubat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buanglah jauh-jauh sifat dengki kepada orang lain. Buanglah jauh-jauh di hati kita ini dari permusuhan kepada orang lain. Bersihkan hati kita sebersih-bersihnya. Ketika hati kita ini sudah bersih, tidak lagi ada sifat dengki, tidak ada lagi sifat permusuhan, kemudian kita mengaku taubat kita ini benar-benar taubat kepada Allah, maka insya Allah taubat kita masuk kategori taubatan nasuha, taubat yang benar-benar diterima oleh Allah. Coba kita muhasabah, kita introspeksi diri kita masing-masing. Masih adakah sifat dengki di hati kita? Masih adakah sifat permusuhan
di antara kita. Kalau sifat dengki, sifat ini masih ada di hati kita, sifat-sifat permusuhan karena perbedaan, entah perbedaan apa, sementara tertanam di dalam hati kita sifat permusuhan kepada orang lain, yang kita sudah mengaku taubat kepada Allah, maka sesungguhnya taubat kita ini bukan taubatan nasuh. As-salis ayyufariqu ashabas-su. Ketika seseorang sudah melakukan taubatan nasuha, ketika seseorang sudah melakukan taubat dengan sebenar-benarnya taubat, maka langkah yang ketiga yang harus ia lakukan adalah ayyufariqu ashabas-su. Hendaknya orang ini harus meninggalkan dan menjauhkan teman-temannya yang bisa menjerumuskan dia kepada jalan yang semula. Kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, kita bawa apa, saudara? Hah? Iya, kita berteman dengan tukang minyak wangi, sering-sering main dicondet. Itu kan kiri, kanan, depan, belakang semuanya tukang apa itu? Bergaul kita dengan tukang minyak wangi, insya Allah kita ikut bawa apa? Bergaul dengan tukang nyedot sepiteng, kita bawa. Nah, ini. Nah, ketika kita sudah melakukan taubatan nasuha, atau siapapun yang sudah melakukan taubatan nasuha, maka langkah yang harus ia kerjakan adalah ayyufariqu ashabasu. Hendaknya teman-teman yang dulu yang bikin rusak dirinya, yang menjerumuskan dirinya pada perbuatan-perbuatan yang tidak benar menurut pandangan agama, nah teman-teman yang semuanya jelek ini tinggalkan, ganti dengan teman-teman yang bisa menuntun ke dalam surganya Allah. Ustaz, saya udah taubat, Ustaz. Alhamdulillah. Senin Kemis saya jalani. Tapi ninggalin teman-teman yang dulu sama saya berat banget, saudara. Lalu bagaimana? Ya kalau teman saya ngajak, saya ikut. Kebetulan memang teman-teman saya dari dulu sebelum saya taubat itu kerjaan sama teman-teman ya udah. Saya nongkrong di warung kopi, saya nongkrong di tempat-tempat minuman, saya minum bareng-bareng. Sekarang alhamdulillah, Ustaz, saya udah taubat. Saya udah jalanin sholat, saya puasa, saya ibadah, saya hadir ke majelis taklim. Tapi kalau temen ngajak ngedrink, saya nggak bisa nolak, Ustaz. Gimana ini kira-kira? Nah sementara kalau kita taubatan nasuha, kalau kita sudah benar-benar taubatan nasuha, agar taubat kita ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar perbuatan-perbuatan di masa lalu yang semuanya itu menjerumuskan kita ke dalam neraka, yufar, tinggalkan semuanya. Siapapun dia, siapapun sahabat dan teman kita yang apabila kita bergaul lagi dengan mereka bisa menjerumuskan kita pada perbuatan yang masa lalu, yang menimbulkan dosa, yang menjauhkan diri kita kepada Allah, maka siapapun mereka hendaknya harus kita tinggal ganti. Nah, makanya alhamdulillah jamaah sekalian yang rutin ngaji di malam Senin ini, minimal kan sahabat jamaah, saudara-saudara jamaah sepengajian ini insya Allah orangnya soleh-soleh semuanya, soleh-soleh semuanya. Nah, kita cerita di luar dulu. Seandainya ada di antara kita kelak di akhirat, timbang punya timbang, hisab punya hisab, ternyata lebih banyak sayiatnya daripada hasanat, ternyata lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Dan kelak di akhirat, siapapun yang banyak dosanya maka jatahnya adalah neraka, nggak ada kompromi lagi. Nah ternyata di antara kita di akhirat nanti timbang punya timbang, hisab punya hisab, akhirnya apa? Sayiat kita lah yang lebih banyak daripada hasanat, dosa kita lah yang lebih banyak daripada pahala. Neraka kita sudah. Tapi
majelis taklim dan ternyata ada di antara kita yang kalau ibadahnya diterima oleh Allah, kalau dia puasanya diterima, kalau dia sholatnya diterima, kalau dia sodakahnya, apapun kebaikan yang lakukan ini, ternyata teman kita ini semuanya diterima. Pahalanya di akhirat lebih banyak pahalanya daripada dosanya. Teman kita ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Nah, ketika teman kita yang sudah punya jatah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tengok kiri kanan depan ke belakang, dia tahu. Ini teman saya ngaji bareng Senin kok kagak ada, ini kemana ini ya? Saat hidup di dunia kalau malam Senin duduk bareng saya di Al-Maghfirah, ngaji bareng saya, oh enggak kelihatan, ini kemana ini? Tanya kepada malaikat, ya malaikat, teman saya ngaji ternyata kok enggak ada ini barang-barang saya. Saya dimasukkan surganya, tapi kenapa teman saya enggak ada? Dosanya lebih banyak dia. Lalu apa kata orang yang diterima ibadahnya? Kata orang yang sudah dijatakan masuk ke dalam surganya, ya Allah, demi Engkau ya Allah, saya tidak reda saya dimasukkan ke dalam surga, sementara teman saya ngaji di malam Senin Engkau masukkan ke dalam neraka. Lalu apa kata Allah? Allah suruh perintahkan para malaikat, ya malaikat panggil itu si A. Itu yang jatahnya dulu masuk neraka, ternyata dia temannya si B tuh. Si B yang sudah jatahnya masuk ke dalam surganya Allah, dan si B protes dia nggak mau masuk ke dalam surga kalau temannya masuk ke dalam, diajaknya. Temannya yang harusnya masuk neraka diajaknya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mustahil buat kita yang dosa kita ini banyak, yang dosa kita ini penuh, tidak mustahil satu di antara kita ini yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak orang yang diterima ibadahnya ini ketika kita dimasukkan ke neraka, ya Allah, dulu saya bareng-bareng malam Senin ngaji di Al-Maghfirah. Kalau cuma saya yang masuk surga, ya Allah, rasanya enggak nyaman. Saya kepengen bareng-bareng lagi di dunia, saya bareng-bareng di Al-Maghfirah, di akhirat pun saya pengen bareng-bareng di dalam surga, ya Allah. Enak enggak kira-kira kita ajak masuk? Makanya biar rajin apa? Biar rajin ngaji. Masya Allah, di Bogor gerimis dikit aja kagak ngaji orang di Bogor. Tapi alhamdulillah di sini mah nggak ada bedanya. Ayyufariqu ashabas. Jika kita sudah melakukan pertaubatan, kita sudah melakukan taubat dan nasuha, maka siapapun teman kita yang bisa menjerumuskan kita pada perbuatan yang rusak lagi, tinggalkan mereka. Agar apa? Agar kita selamat. Ar-rabi ayyakuna musta'iddan lil mauti nadiman mustaghfiran lima salaf min dhunubi mujtahidan ala ta'ati rabbih. Kemudian yang keempat, ketika kita sudah melakukan taubatan nasuha, ketika seseorang sudah melaksanakan taubat dengan sebenar-benarnya taubat, maka hendaknya orang ini ayyakuna musta'iddan lil mauti, harus senantiasa menyiapkan diri untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus senantiasa orang ini siap-siap bahwa dirinya bakalan mati. Apalagi sekarang nih saudara, ini saya yakin, ini jamaah ini dari ujung sini ke sini semuanya, ini kalau di swab positif semua ini. Karena gejalanya apa? Batuk, pilek, demam, cuaca lagi kagak bagus sekarang. Coba iseng-iseng saudara swab dah, PCR, lah hasilnya positif ini semua ini. Makanya nggak usah PCR, nggak usah swab, nggak usah. Berobat aja, berobat tampung, minum bodrek, kayu putih, minum apa gitu. Karena kita kalau, saya aja lagi pilek nih, ini saya kalau di swab kayaknya positif ini. Nah, ayyakuna musta'iddan lil maut. Orang yang sudah benar-benar melaksanakan taubatan nasuha, maka hendaknya orang ini harus senantiasa siap-siap bahwa dirinya bakalan mati. Wah, saya masih gagah.
saya masih sehat. Ajal, malaikat maut tidak mandang kesehatan kita, tidak mandang kedudukan kita, tidak mandang jabatan kita, tidak mandang kita berada di mana. Kalau sudah datang dalam kondisi apapun, kita pasti bakalan Nah, orang yang benar-benar taubat kepada Allah, maka hendaknya lah orang ini senantiasa kapan saja, mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, hendaknya orang ini harus selalu siap bahwa dirinya bakalan. Nah, kalau sudah sadar bahwa diri kita ini bakalan dipanggil Allah, sudah sadar bahwasanya diri kita ini bakal mengalami kematian, siapapun kita pasti akan mengalami kematian. Mustaghfiran lima salaf min dunubi. Maka hendaknya lah kita harus senantiasa perbanyaklah istighfar kepada Allah, perbanyaklah permohonan ampun, perbanyaklah mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim. Ingat akan kematian, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mujtahidan ala taati rabbi. Kalau kemarin sebelum taubat ibadah kita agak malas-malesan, hadir duduk di majelis taklim agak malas-malesan, nungguin dulu cuaca bagaimana, panas apa enggak, gerimis apa kagak, hujan apa kagak, kalau penting baru Nah, ketika sudah melakukan taubat, kemudian sadar dirinya selalu mempersiapkan untuk kematian, senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mujtahidan ala taati rabbi, senantiasa selalu bersungguh-sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudara, jangan pernah kita ini berkeyakinan dan beranggapan, oh saya masih gagah, masih sehat, masih lama Jangan pernah sekali-kali begitu. Dalam kondisi apapun, kalau kata Allah mati, pasti kita mati. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Kalau sudah ajal datang, pasti apa? Pasti Nah, kita ingat akan kematian, artinya mempersiapkan diri untuk pindah kehidupan dari kehidupan dunia yang sementara ini, pindah kita kepada kehidupan alam barzakh, yang kemudian kita pindah lagi nanti pada kehidupan yang abadi, kehidupan alam akhir. Saudara, banyak orang yang selamat dalam kehidupan dunia belum tentu selamat dalam kehidupan alam barzakh. Yang kita inginkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia di dunia, bahagia di itu yang kita suka. Yang selalu kita cari, kita tuntut, kita upayakan, kita usahakan adalah bahagia dunia akhirat. Bagaimana caranya? Saat kita masih hidup di dunia, berupaya dan berusaha untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk bisa kita bawa pada saat kita hidup di alam barzakh. Selamat kita hidup di alam barzakh, pastikan kita akan selamat hidup di akhirat. Celaka kita hidup di alam kubur, pastikan di akhirat asyad. Di akhirat akan lebih berat lagi. Nah, untuk itulah saatnya sekarang. Saatnya selasi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan hidup di dunia, selamatkan diri kita di dunia, selamatkan kehidupan kita di alam barzakh, dan selamatkan kehidupan kita di alam akhir. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, bahagiakan kita